warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Septianur Afifa dari kelas 12 MIPA 3 absen 4 yang akan menjelaskan tentang materi faktorial. Nah, tujuan materi faktorial ini adalah menentukan aturan pengisian tempat dengan benar, menentukan hasil faktorial dengan tepat, menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan aturan pengisian tempat dengan tepat dan benar, menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan faktorial yang tepat dan benar. Namun sebelum membahas materi faktorial, kita akan membahas dulu dasarnya materi faktorial itu sendiri, yaitu kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Tapi sebelum itu, apa itu faktorial? Apa pula kegunaan faktorial? Mari kita ulas bersama-sama. Untuk pertama, kita akan masuk ke definisi pertama, yaitu kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan adalah cabang matematika yang membahas cara menghitung banyaknya susunan atau kombinasi suatu objek tanpa harus merinci semua kemungkinan susunannya. Nah, kaidah pencacahan ini ada dua, yaitu kaidah penjumlahan. Kaidah penjumlahan ini memiliki rumus N1 tambah N2 tambah N3 sampai titik-titik tambah NK. Nah, rumus ini biasanya digunakan untuk menghitung banyak kemungkinan yang ada dari beberapa kasus yang bisa dipilih atau dikombinasikan secara eksklusif. Jadi sederhananya ya, rumus ini tuh dapat digunakan ketika ada beberapa kegiatan berbeda namun hanya satu yang dilakukan, atau kita sedang membagi kasus. Terkadang ketika membagi kasus, aturan penjumlahannya biasanya dipakai beriringan dengan kaidah atau rumus lain. Nah, contoh soal. Contoh soal yang pertama ya. Sultan memiliki 3 mobil, 2 sepeda, dan 4 sepeda. Bagaimana cara Sultan dapat ke kantor dan kendaraannya? Penyelesaiannya dapat kita lihat, yaitu kan Sultan punya 3 mobil, 2 sepeda motor, dan 4 sepeda. Kan tidak mungkin dong Sultan pergi ke kantor dengan memakai semuanya. Gak bisa. Nah, jadi kita dapat menggunakan aturan penjumlahan. Banyak cara Sultan pergi ke kantor dengan kendaraannya adalah 3 tambah 2 tambah 4 tambah 9. 3 tambah 2 tambah 4 sama dengan 9 cara. Lalu ini contoh soal yang kedua. Agnes Monica hendak mendengarkan lagu yang terdiri dari 5 lagu irama pop, 4 lagu irama rock, dan 2 irama dangdut. Berapakah cara ia dapat memilih lagu yang akan didengar? Nah, kasus ini tuh sama kayak soal yang pertama. Kan gak mungkin kan Agnes Monica mendengarkan semuanya bersamaan. Jadi kita mendapatkan cara bahwa 5 tambah 4 tambah 2 sama dengan 11 cara. Lalu kita lanjut, yaitu ke kaidah perkalian. Nah, kaidah perkalian ini memiliki rumus N1 kali N2 kali N3 sampai dengan NK. Rumus ini digunakan jika kita punya beberapa kasus yang bisa dipilih, dikombinasikan secara bersamaan, atau saling tergantung satu sama lain. Rumus kaidah pencacahan untuk perkalian ini biasanya dipakai untuk menghitung banyaknya kemungkinan susunan atau kombinasi dari beberapa objek yang saling bergantung. Jadi sederhananya, rumus kaidah perkalian dapat dipakai jika ada satu kegiatan yang terdiri dari beberapa tahap atau ada beberapa kegiatan berbeda yang semuanya harus dilakukan. Ini contohnya.
Chandra mempunyai 6 buah kaos, 5 buah kemeja, dan 4 buah celana panjang. Tentukan banyak variasi pakaian dapat dipakai oleh Chandra. Nah, banyak variasi yang dapat dipakai oleh Chandra yaitu 6 kali 5 kali 4 sama dengan 120 variasi. Lalu ini contoh keduanya yaitu suatu menu makan siang terdiri dari sayur, lauk, buah, dan minuman yang masing-masing satu macam. Jika terdapat 3 macam sayur, 4 macam lauk, 2 macam buah, dan 3 macam minuman, berapa banyaknya menu makan siang yang dapat dipilih? Menu makan siang yang dapat dipilih yaitu 3 kali 4 kali 5 sama dengan 180 menu. Nah, kita lanjut ke materi esensialnya yaitu materi faktorial. Nah, definisi faktorial adalah hasil kali bilangan asli berurutan dari 1 sampai dengan n bilangan asli. Nah, jadi ini ya notasinya. N faktorial sama dengan n kali n-1 kali n-2 seterusnya sampai kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini ada pengecualian. Aturan untuk 0 faktorial. Untuk 0 faktorial sama dengan 1 karena himpunan kosong juga dianggap sebagai salah satu bentuk susunan yang berurutan. Nah, jadi di sini terdapat 6 contoh soal ya. Kita akan bahas soal yang pertama yaitu soal nomor 63. Soal ini saya ambil dari Twitter. Nah, soal ini tuh soal yang sedang trending topik banget. Jadi soal ini itu adalah soal dari University World. Nah, ditanyakan 10 faktorial. 10 faktorial. Jika kita lihat dari soal di atas, kita bisa mengerjakannya dengan cara 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 yang akan menghasilkan 3.628.800. Lalu ini ada contoh soal yang kedua, 6 faktorial itu sama ya dengan soal nomor 63, yaitu caranya 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720. Nah, yang yang nomor 2, 3 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1. Ini sama dengan 6 kali 2, 12. Nomor 3, ini menarik ya. Ini soalnya 7 faktorial di per 4 faktorial yaitu 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 21 kali 4 kali 3 21. Nah, kalau soal yang ini ya 4 itu bisa dicoret. Jadinya tinggal 7 kali 6 kali 5 sama dengan 210. Nah, ini lalu soal nomor keempat. Soal nomor keempat itu sama. 5 faktorial dikali 5 faktorial dibagi 4 faktorial dikalikan 3 faktorial. Nah, 5 faktorial dapat dijabarkan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Lalu 4 faktorial dapat dijabarkan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dikali 3 kali 2 kali 1, maaf. Yang tadi itu 3 faktorial. Nah, karena ini kita dapat mencoret dimulai dari 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, jadi ini ketemunya sama dengan 5 kali 6 sama dengan 30.
Lalu soal yang terakhir yaitu 8 faktorial dibagi 3 kali 6 faktorial. 8 faktorial bila dijabarkan yaitu 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 diper 3 kali 2 1 dikalikan 6 kali 5 kali 4 kali 3 2 kali 1. Nah, ini dapat kita coret ya yang bawah agar memudahkan kita menghitung. Dicoret, ini akan mendapatkan hasil 8 kali 7 8 kali 7 dibagikan 6 8 kali 7 8 dikalikan 7 itu 56, lalu dibagi 6 yaitu yang sama dengan hasilnya 28. Nah, bagaimana dengan latihan soalnya? Ini ya teman-teman, latihan soalnya dapat kalian kerjakan. Apakah ada yang kesusahan? Semoga dengan adanya materi ini, saya harap semoga kalian paham dengan materi faktorial, dan saya harap juga semoga kalian semakin jago dalam menghitung faktorial. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, dan sekian dari penjelasan materi saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.